penetapannya apa? Memerintahkan Amar Zoni untuk dihadirkan secara offline. Ya, secara offline artinya apa? Dihadirkan di persidangan. Nah, nanti ikuti aja. Yang bias Oke. ya, Ari bias. Oke, siap Pak. Baik. Yang Ari bias. Baik, selanjutnya tentang apa? Ari bias. Tentang Ari Bias ini ya. Jadi ada masuk gugatan pelanggaran hak cipta nomor 136. Ya, ini terregister 136 PDT Sus HKI garing Cipta 2025 PN Niaga Jakarta Pusat ya, PN Niaga Jakarta Pusat. Para pihak ini perkara ini diajukan oleh Ari Sapta Hirnawan, Ari Bias, sebagai penggugat melawan PT Anika Bintang Gading sebagai tergugat, Agnes Monika sebagai turut tergugat 1, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN sebagai tergugat turut tergugat 2, dan Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia KCI sebagai turut tergugat 3, yaitu para pihaknya ya. Jadi inti dari pokok gugatannya itu saya sampaikan ini, penggugat menggugat tergugat atas pelanggaran hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral pencipta. Tergugat menyelenggarakan 3 konser, ya 3 konser komersil pada tanggal 25 sampai dengan 27 Mei di 2023 di Surabaya, Jakarta, dan Bandung, yang menampilkan lagu berjudul Bilang Saja, ciptaan penggugat tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama penggugat sebagai pencipta. Jadi itu inti dari positanya ya. Sedangkan di dalam salah satu petitumnya ya atau tuntutan, penggugat menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 4.900.000.000 rupiah atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ya. Jadi terdaftar tanggal 21 November 2025. Sidangnya Pak? Ya, untuk sidangnya ini kebetulan saya tadi belum memantau SIPP. Yang jelas saudara-saudara bisa nanti datang ke Ekot Corner itu untuk ngecek perkara ini. Yang jelas terdaftar 21 November 2025, terregister perkara 136 PDT Sus HKI. Begitu ya? Itu pendaftarannya via Ekot atau? Iya, untuk sekarang semua perkara wajib Ekot ya. Jadi penggugat itu wajib Ekot ya. Ada penguasa, ada kuasa hukum, pengacara itu wajib. Seandainya tidak ada kuasa, tetap wajib. Nah, nanti dia akan diberikan akun sebagai pengguna lain, ya hubungannya ke Ekot Corner. Terdaftar 21 November. Ya, terdaftar terregister jadi daftar 21 November, register 136. Oke? Pak, kalau misalkan itu pernah ada perkara yang sama ya, pada hari bias juga materi perkaranya sama Masalah materinya sama atau tidak itu saya kira itu nanti sudah menyangkut materi pokok perkara. Ya, apakah sama atau enggak, saya hanya menyampaikan keinginan dari rekan-rekan bahwa ada perkara berkaitan dengan Agnes Monika. Nah, ini saya sampaikan. Apakah materinya sama atau tidak, nanti itu sudah teknis ya. Nah, saudara nanti ikuti aja persidangannya, apakah ada eksepsi dan sebagainya. Oke. Bunyi gugatannya itu tadi. Penggugat menggugat tergugat atas pelanggaran hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral pencipta.
Nah, tuntutannya penggugat menuntut tergugat membayar ganti rugi 4.900.000.000 rupiah. Jadi ya kalau sidang pertama itu namanya memeriksa legal standing, para pihaknya hadir enggak, kalau tergugat yang hadir baru tergugat satu, turut tergugatnya seperti apa, ya tetap semuanya nanti akan dipanggil, yang pada akhirnya nanti kalau sudah cukup ya panggilan itu sah dan patut, majelis akan menentukan sikap berkaitan dengan kelanjutan perkara tersebut. Oke. Untuk perkara Agnes Monica ini kalau tidak salah ketua majelisnya ini kan perkara niaga. Jadi hakimnya juga harus hakim yang spesialis niaga, kalau tidak salah itu ketua majelisnya Pak Ahmad Rashid Purba. Oke, demikian. Pak, terkait untuk persiapan putusan Hakim CPU Zuyam itu udah Pak, ada kabarnya nggak? Untuk perkara CPU hari Rebu ya, hari Rebu nanti silahkan rekan-rekan ke sini dan itu memang jadwalnya adalah putusan. Oke? Ada perkara baru masuk nggak Pak Tipikor? Itu saya tidak ngecek seperti itu. Pokoknya saya sendiri kodawu aja. Oke? Siap. Ya. Gitu. Oh iya, Amarzoni itu sebagaimana kemarin kegelisahan apa ya, pada akhirnya majelis hakim mengeluarkan penetapan bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya, kalau tidak salah pemeriksaan terdakwa ya, itu majelis hakim mengeluarkan penetapan. Penetapannya apa? Memerintahkan Amarzoni untuk dihadirkan secara offline. Ya, secara offline artinya apa? Dihadirkan di persidangan. Nah, nanti ikuti aja apakah, karena kan tugasnya JPU ya, JPU bertugas untuk melaksanakan penetapan dan putusan hakim. Oke? Berarti sudah Ya itu, Jaksa, makanya kan jaksa. di saat majelis mengeluarkan penetapan, JPU bertugas melaksanakan penetapan. Nah, nanti kalau mau tanya lebih lanjut cari JPU-nya. Begitu ya, yang jelas penetapan majelis memerintahkan sidang secara offline agar Amarzoni dihadirkan. Kamis ya? Iya, yang sidangnya Tiap Kamis. apa hari-hari kemarin Kamis. apa itu? Mungkin ya biasanya satu minggu gitu ritmenya. berarti belum ada penempatan tempat lapas ataupun rutan yang di Jakarta. Itu teknis antara JPU dengan Dirjen Pas atau Kementerian IMIPAS ya. Ya. Itu teknisnya seperti itu. Ya. Bisa gampangan bisa syarat dan ketentuannya untuk menghadirkan jika memang kondisinya jauh di saya itu gimana sih Pak syarat dan ketentuannya Pak? Ya itu tadi atas permohonan dan juga perkembangan majelis mengeluarkan penetapan. Ya barangkali sidang Zoom ini kan kadang koneksi itu kan mempengaruhi proses. Nah yang pada akhirnya majelis hakim mengeluarkan penetapan agar Amarzoni dihadirkan persidangan secara offline. Teknisnya JPU ya harus melaksanakan penetapan. Nah nanti ikuti aja persidangannya. Kalau memang belum secara offline kendalanya apa, nah nanti ikuti proses persidangannya. Hanya Amarzoni aja atau Semuanya. kan 6 terdakwa? Itu saya kira pasti satu paket lah, satu berkas ya. Di dalam satu berkas itu ada terdakwanya berapa begitu. Semuanya pun akan Ya seperti itu mungkin ya. Yo pastilah itu urusannya JPU nanti. Majelis hakim yang jelas standby menyidangkan tersebut. Oke, cukup ya. Terima kasih. Ya, siap, aman ya. Apa lagi? Hari apa ya? Ya, ya. WhatsApp ya, WhatsApp. Kayak sebelah kalau